Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, di hari Rabu ya, kita bertemu dalam Zoom untuk melanjutkan perkuliahan kita yang sebelumnya pada hari Ahad kemarin sempat tertunda ya, seperti itu. Ya mungkin dimulai saja dari pokja 1 ya, untuk membacakan hasil atau mempresentasikan ya, hasil dari presentasinya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa barusan mengkondisikan dulu santri, bisa dilanjutkan dulu Ustaz? Maksudnya tadi sampai mana? Khawatir anak ketinggalan informasi. Oh belum Ustaz, ini Belum ya? Ustaz Dede baru share screen ya, baru mulai share screen, Oke, belum siap. di... Barakallah, Ustaz. Agak eh, oh, saya Gimana Ustaz? ngomong ini Agak susah ya. pakai Sebelumnya saya ini selalu share screen, cuman saya masuk dulu ke Zoom-nya ini ya. Ini Zoom dari tablet dulu biar bisa di share screen. Dari HP memang saya agak susah. Ustaz, Ustaz Faiz bisa ya? dimulai aja Ustaz bacanya atau gimana?
Ya, dimulai saja Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, wabil khusus kepada Ustaz Fauzan. Kami atau saya mewakili dari Pokja 1 ke bagian halaman dari 5 sampai dengan 23 dari kitab ini ya, Adab Islam fi Nizamil Usrah. Ini ringkasan yang telah kami buat dari Pokja 1. Saya langsung bacakan. Al-usratu fima qoblal islami. Keluarga pada masa sebelum Islam. Halul usrati, keadaan keluarga. Ini membahas yang pertama keadaan keluarga. Kanatil usratu qoblal islami musattatatan. Bahwa keluarga sebelum Islam itu dalam keadaan musattatatan, tercerai-berai. Ya suduha al-hiqdu, diliputi oleh kebencian, wa taghibu fiha, dan di dalamnya kosong atau mengabaikan makanatul mar'ati, kedudukan wanita. Kemudian yang berikutnya zulmul mar'ati, kedoliman terhadap wanita. Uddatil mar'atu fi hadrati, uddatul mar'ati, dianggapnya wanita itu fi hadarati Ka'athina wal Hindi, pada peradaban Athena dan India, mataan, seperti barang, yuba'u wa yustara, yang diperjualbelikan, duna hukukin, tanpa memiliki hak-hak. Wad'ul mar'ati indal Arabi, kemudian kedudukan perempuan di kalangan bangsa Arab. Anatil mar'atu, perempuan mengalami minal wa'di, penguburan hidup-hidup, wahirmanil mirafi, dan tidak memiliki atau tidak mendapatkan warisan, wal istighlali, kemudian dieksploitasi, wa wirathati zaujati, kemudian diwariskannya para istri itu, kalmata, bagaikan barang. Kemudian berikutnya mauqiful Islam, bagaimana sikap Islam. Ja'a al-Islamu, Islam datang, liyukarrima, untuk memuliakan, al-mar'ata, kaum wanita, wa yu'tiyaha, dan memberikan padanya, huquqaha, hak-haknya, kamilatan, secara sempurna, wa yaj'alaha, dan menjadikannya, asasan fil usrati, sebagai pondasi di dalam keluarga. Kemudian bab berikutnya, inayatul islami bil usrati, bagaimana perhatian Islam terhadap keluarga. Tandimul usrati, yang pertama di dalam bab ini dibahas tentang penataan keluarga. Wadu'al islamu, Islam meletakkan ahkaman, hukum-hukum, daqiqatan, yang rinci, lil irthi, tentang waris, wan nikahi, dan tentang nikah, wat talaqi, tentang talak, lidomanil istiqraril wal mawaddati, untuk menjamin keberlangsungan keluarga dan juga kasih sayang dalam keluarga. Muharabatu asbabit tafakkuki, kemudian dibahas juga tentang memerangi sebab-sebab perpecahan. Hadzarul islamu, Islam sangat memperhatikan minal muhlikati, terhadap perkara-perkara yang membinasakan, allati tahdimu, yang merusak, kayanal usrati, keutuhan keluarga. Beberapa hal yang merusak itu diantaranya at-talaku, talak, lima yusabbibuhu, karena talak ini menyebabkan min doya'i lil atfali, terlantarkannya atfal, anak-anak, wa tafriqi baina zaujain, dan juga menyebabkan perpecahan atau memisahkan suami istri. Uququl walidain, kemudian yang kedua, yang hal-hal yang merusak keluarga itu, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ad-dahul Islam, Islam itu memasukkan atau mengkategorikan uququl walidain ini minal kabairi, termasuk dosa besar, al-mubiqati, yang membinasakan. Wa hatha ala birrihima, dan Islam mendorong untuk birrihima, untuk berbakti kepada kedua orang tua.
Kemudian poin berikutnya qat'ur rahmi. Hal yang membinasakan itu adalah memutuskan silaturahmi. Naha anhu lima fihi, dilarang tentang memutuskan silaturahmi ini karena di dalamnya minal afsadi itu mengandung kerusakan fil ardi di muka bumi. Kemudian yang berikutnya dibahas di dalam kitab ini yang merusakkan keluarga itu az-zina, zina. U'tubira dianggap min a'dhamil awamili. Zina dianggap oleh Islam itu sebagai faktor yang terbesar al-muhaddimati lil usrati, yang menghancurkan keluarga. Judul berikutnya minhajul islami atau manhajul islami fit tasri'i andhimati usrati. Metode Islam dalam menetapkan andhimah usrah atau sistem keluarga. Murunatu tasri'. Yang pertama adalah fleksibilitas syariat. Yumtazu al-fiqhu, memiliki keistimewaan atau fikih Islam, yumtazul fiqhul islamiyu, fikih Islam itu memiliki keistimewaan lil usrati tentang keluarga, bil jam'i dengan menggabungkan baina tsabati, antara keteguhan wal murunati dan fleksibilitas. Fal umuru al mutaghayyiratu, perkara-perkara yang bisa berubah tabaan mengikuti lil maslahati, kemaslahatan. Ja'at fi qawaidin kuliyatin, yakni ditetapkan dalam kaidah-kaidah yang menyeluruh atau kaidah-kaidah yang kuliah, ya. Litukayyifa, untuk litukayyifa wafqa, yang kemudian disesuaikan sesuai dengan tajaddudil waqa'i, perkembangan realitas atau faktanya. Kemudian sabatul maqasidi, keteguhan tujuan atau maqasid, ya, biasa disebut dengan maqasidus syari'. Al-umurul aqadiyatu, perkara-perkara akidah, wal maqasidul kubra, dan tujuan-tujuan besar atau maqasidus syar'i, tujuan-tujuan umum, ya. Kal imani billahi, seperti iman kepada Allah, war rusul, dan rasul, hiya sawabitu rasikhatun, merupakan hal yang tetap dan kokoh, la tuqbalu at-taghyira, yang tidak menerima perubahan. Berikutnya al-usratu kanawatin lil mustama'i, keluarga sebagai inti dari masyarakat. Yahtamul Islamu, Islam sangat memperhatikan bil usrati, tentang keluarga, wayarbituha, dan mengaitkannya keluarga tersebut bil aqidati, dengan aqidah, li'annaha, karena keluarga nawatul mujtama', merupakan inti dari masyarakat as-salihi, inti dari masyarakat yang salih, yang baik. Alladzi yakumu, yang dibangun di atas ala rahmati wal afafi, yang dibangun di atas kasih sayang dan afaf, kesucian diri. Kemudian berikutnya hasanatul usrati, benteng keluarga. Kanatil usratu, ada keluarga pada masa Islam itu, fi sodril Islam, pada masa Islam itu, muhassanatan, itu terjaga, ya, terjaga bil aqidati, oleh akidah. Wal yauma, sementara hari ini, la sabila, sementara hari ini tidak ada jalan, tidak ada cara, lihimayati, untuk melindungi al-usrati, keluarga, min tayaratil ilhadi, dari kerusakan pemikiran ateisme, wal fasadi, dan kerusakan, illa, kecuali, bitasalluhi, dengan membekali, bil ilmi, dengan ilmu asyara'i, ilmu-ilmu syariat, wal akhlaki al karimati, dan akhlak yang mulia.
Selanjutnya wajibul muslimina, kewajiban kaum muslimin hari ini ya. Yatawajjabu alal muslimina, kaum muslimin itu wajib tarbiyatu usarihim, membina atau mendidik keluarga-keluarga mereka alal aqidati, di atas akidah as-sahihati yang benar, wa taqwa, dan di atas takwa. Liyadhullu, agar mereka menjadi misalan, cerminan, lil mujtama'i, bagi masyarakat as-salihi, yang baik, yang salih. Bab selanjutnya, min adabil mi'sarati baina zaujaini. Di antara adab-adab pergaulan ya antara suami istri. Dibahas di bab ini ususul mu'asyarati bil ma'rufi. Dasar-dasar berpergaulan yang baik, ususul mu'asyarati bil ma'rufi. Dasar-dasar bergaul dengan baik di dalam keluarga. Yajibu, wajib, ala zaujaini, bagi suami istri, husnul mu'asyarati, baik dalam bergaul, wa tahammulu, dan saling memaklumi ya, tiba'i ba'dihima, tabiat masing-masing dari keduanya, birrahmati, dengan kasih sayang, wasafaqati, dan juga dengan kelembutan. Husnul khulqi, kemudian akhlak yang baik, sababun, menjadi sabab li sa'adatil usrati, bagi kebahagiaan keluarga, wa rif'atid darajati fil akhirah, dan menjadi sebab diangkatnya derajat di akhirat. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bisti'sa'i nisa'i khairan, agar berwasiat kepada wanita itu wasiat atau nasihat-nasihat yang baik, ma'at taghafuli anil hafawat, kemudian juga disertai taghaful atau memaklumi ya, anil hafawat, dari berbagai kekeliruan mereka atau kekurangan kaum wanita itu. Min mas'uliyati zauji, kemudian berikutnya dibahas tentang tanggung jawab seorang suami. Ihsanul mu'asyarati, yakni berbuat baik, warifqu, kemudian bersikap lembut, bizaujati, terhadap istrinya, wal iyali, dan anak-anaknya. Selanjutnya at-tarwihu, senantiasa menghibur, aniz zaujati, terhadap istrinya, bil muda'abati, dengan bercanda gitu ya, wal muzahi al mu'tadili, dan senda gurau yang mu'tadil, yang wajar, ba'idan anil kidbi, dan jauh dari kebohongan atau menghindari kebohongan. Ada mutaklifi, kemudian tidak membebani az-zaujati, istrinya, waman tahta, dan orang-orang yang ada di bawah yadihi, tanggungannya, bima la yutiquna, dengan apa-apa yang tidak bisa mereka sanggupi. Kemudian berikutnya, min mas'uliyati zaujati, tanggung jawab seorang istri. Yang pertama, al-qanaatu, wajib merasa cukup, qanaah, bima ruziko zauju, terhadap apa yang diberikan oleh suaminya, wa tadbiru, dan mengatur su'onil manzili, urusan-urusan rumahnya, ba'idan, dan menjauhi anil jasa', dari sifat yang tamak. Kemudian berikutnya tajannubu al-kasbi, menjauhi kasab yang haram ya, penghasilan gitu ya. Tajannubu al-kasbil harami, menjauhi penghasilan yang haram. As-sabaru ma'az-zauji, kemudian bersikap sabar terhadap suaminya, fi halatil yusri wal usri, dalam kondisi yang mudah maupun sulit, lapang maupun sempit. Kemudian albirru bizauji, berikutnya kewajiban atau tanggung jawab seorang istri itu adalah albirru bizauji, berbakti kepada suami, wa ta'atuhu fi ghairi maksiatin, dan mentaatinya pada perkara yang bukan maksiat, wa taqdimu haqqihi, kemudian mendahulukan hak-haknya, ala hukukil akharin,
mendahulukan hak-hak suami daripada hak-hak orang lain. Tarbiyatul auladi, kewajiban berikutnya seorang istri adalah mendidik anak-anaknya alal akhlaqil fadilati, dengan akhlak yang mulia. Wajtinabu du'ai alaihim, dan menjauhkan doa-doa yang buruk atas mereka. Sianatu asraril baiti, kemudian menjaga asrar atau rahasia-rahasia rumah. Wa'adamu sikayati zauji, dan tidak menceritakan ya atau mengadukan keburukan-keburukan suaminya fil majalis, di berbagai majelis-majelis. Al isti'dzanu qabla al khuruji, kemudian meminta izin terlebih dahulu ketika keluar, sebelum keluar, minal baiti, dari rumahnya, awsiya min nafli, atau ketika akan melaksanakan saum nafilah, saum sunnah. Selanjutnya bab berikutnya, adabul mubasyarati, adab berhubungan suami istri. Yang pertama disebutkan dalam kitab ini zikrusmillah, yakni hendaklah menyebut asma Allah. Yustahabbu lizauji, dianjurkan bagi suami, ayyaqula, berkata indal jima, ketika akan melakukan jima, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Allah, janibna, jauhkan kami, asyaitana, dari setan, wa janibis syaitan, dan jauhkan setan, ma razaqtana, dari apa yang dirizkikan kepada kami. Lihifdil waladi, yakni untuk menjaga, doa ini gitu ya, untuk menjaga anak, min sararis syaitani, dari gangguan setan. Selanjutnya asitru, adab ketika jima itu haruslah asitru, menutup aurat ya. Yajibu ala zaujaini, diwajibkan bagi suami istri, at-tasaturu, untuk menutupi asna'il mubasyarati, menutup diri mereka, mubasyarah apa sih mubasyarah itu? Langsung ya, secara langsung, wa adamut tajarrudi, dan tidak membuka aurat al-kamil secara total gitu, secara sempurna. Iktidaan bihadyin Nabi SAW, yakni dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kemudian berikutnya muqaddimatul jima, harus adanya pendahuluan ketika akan jima ya. Yajibu ala rajuli, wajib bagi seorang laki-laki, yakni dalam ini suami, tahinatul jawi an-nafsi, untuk mempersiapkan ya, jawi, suasana, nafsi, kejiwaan dari istrinya, bil kalami, dengan ucapan-ucapan at-thayyib, yang baik gitu ya, cemburayu gitu maksudnya. Wal mulataqati, serta ya sama ya, mulataqah itu cemburayu kalau ya, cembuan gitu. Watajannubi, dan menghindari al-isra'i, tergesa-gesa, kama taf'alul bahaim, sebagaimana yang dilakukan oleh hewan. Kemudian selanjutnya, hifdul asrari az-zawjiyati, menjaga rahasia suami istri. Ya'uddu ifsa'u yu'addu ifsa'u asraril alaqatil khassah, membocorkan rahasia hubungan khusus baina zaujaini, di antara suami istri, khianatan, merupakan bentuk pengkhianatan, waradhilatan, dan perbuatan yang tercela, tu'addi, yang akan mengantarkan ila siqaqi, pada perselisihan atau pertengkaran. Harrama asyar'u, syariat mengharamkan, nasrah hadil asrar, menyebarluaskan rahasia-rahasia ini. Wa tabara, dan menganggap fa'ila dzalika, orang yang melakukan perbuatan tersebut, min syarrin nasi, termasuk seburuk-buruknya manusia, manzilatan, yang kedudukannya indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, sabbahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi menyerupakan man yaf'alu dzalika, orang yang
melakukan hal itu, yakni orang yang menyebarluaskan rahasia-rahasia pasangannya, bisaitoni seperti setan, alladzi ya'ti saitonatan, yang mendatangi setan lagi pasangannya, fil alani, ya, di tempat yang terang-terangan. Itu mungkin Ustaz dari kelompok Pokja 1 apa yang Anda sampaikan. Al-afu minkum. Nah, ya baik, Ustadz Dede sudah menjelaskan ya ringkasan yang jadi tugas Pokja 1 itu dari Muqaddimah ya, jadi dari betul bagian awal dari kitab Adabul Usrah gitu ya. Tadi sudah dijelaskan secara detail, meskipun itu ringkasan, tapi banyak inti-inti dari kitab tersebut di bagian awal ya, yang diambil oleh kelompok atau Pokja 1 ini. Ya, syukran Ustadz Dede. Mungkin dilanjutkan, atau mungkin ada yang mau bertanya mungkin ya, karena ini presentasi, biasanya ada diskusi mungkin. Meskipun cuma 5 menit. Mungkin jika tidak ada, bisa diakhirkan gitu ya. Setelah Pokja 4 dan 7 ya, tadi kata Ustadz Ari yang bersedia untuk tampil itu Pokja 1, 4, dan 7. Betul ya? Pokja 3 Ustaz siap. Oh, Pokja 3 juga siap. Oh, boleh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meringkas ya, ringkasan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usroh, yaitu dari Pokja 3 halaman 44 sampai dengan 60. Afwan, Ustazah mungkin kalau bisa dikirimkan ke saya gitu ya. Mungkin melalui Ustadz Ari gitu ya, si ringkasannya, biar saya juga bisa lihat lagi merojaah gitu ya. Oh, baik Ustaz, ini sudah. Tapi ini pakai bahasa Indonesia ya? Iya Ustaz. Seharusnya kalau dilihat dari silabusnya itu, seperti Ustadz Dede tadi, pakai bahasa Arab sebenarnya. Silabusnya itu berbahasa Arab. Gimana sih di sini? Karena sudah terlanjur ya, mungkin nanti bisa ditekankan lagi ya oleh Ustadz Ari mungkin di grup, bahwa untuk presentasi itu berbahasa Arab, ringkasannya itu berbahasa Arab. Ya, tapi nggak apa-apa untuk ini ya, untuk Pokja 3 ya. Ya Ustaz. Ya. Nggak apa-apa Ustaz, dimulai aja atau gimana? Dimulai saja. Oh, baik. Ya baik, ringkasan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usroh dari Pokja 3 halaman 44 sampai dengan 60. Ya, di sini ada realita problematika pernikahan modern, yaitu dengan adanya fenomena sosial ya, dan terus problematika pernikahan itu dengan berjalannya waktu, terutama di kawasan perkotaan yang padat. Terus itu gejalanya itu gejala utama pada pemuda itu kecenderungan menjauh atau enggan untuk menikah. Yang kedua, munculnya rasa sesat atau dongkol pada sebagian orang yang sudah menikah. Yang ketiga, rasa takut dan cemas yang dialami oleh mereka yang belum menikah. Nah, di sini juga ada urgensi analisis dan solusi teoritis, yaitu dengan
kaidah kausalitas, ada tantangan akademis, terus target pembahasan. Nah, inilah memprioritaskan faktor yang paling umum terjadi, paling berdampak, dan paling instan solusinya. Nah, terus ada esensi pernikahan bagi individu dan sosial. Fungsi konstruktif pernikahan yaitu mabda takwinil usor atau unit terkecil pembentukan keluarga. Ada juga madarul umron. Nah, di sini poros peradaban dan kemakmuran bumi. Ada juga sababul numuwil umam. Nah, terus ada pilar stabilitas hidup atau motivasi kerja dan kebahagiaan kolektif masyarakat. Afwan, Ustazah, Ya, Ustaz. izin memotong. Berhubung ini ya, saya dapat amanah juga dari Ustadz Hakim, memang presentasinya juga harus berbahasa Arab seperti itu ya, teksnya juga berbahasa Arab. Jadi mohon maaf, mungkin ditunda dulu ya Ustazah ya. Oh, Mungkin gitu, bisa Ustaz. berubah dulu ke bahasa Arab. Iya, soalnya saya juga sebagai asisten beliau harus mentaati beliau juga gitu ya. Saya pikir-pikir seperti itu. Tadi mohon maaf sebelumnya. Oh, ya udah, baik, Ustaz. Pekan depan aja berarti ya. Oh iya, Ustaz. atau mungkin nanti hari Ahadnya gitu. Oh, baik. Sudah. Ya, syukran Ustazah. Mungkin dilanjutkan ke Pokja yang sudah siap ya, yang berbahasa Arab gitu ya. Memang kalau mengikuti silabus seperti itu gitu. Pokja 4 atau 7 udah siap? Balik. Pokja 7 ya, Ustaz ya. Oh, Pokja 7 ya. Kalau yang 4 belum ya, San? Ini dibuka layarnya Pokja 7 dulu. Oh, gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya. Ana bentar ya. Kondisikan ini supaya lebih terlihat jelas. Kalau suara Ana terdengar jelas, Ustaz? Soalnya Jelas, lagi di jelas, pinggir sungai. jelas, Susan. Jelas ya. Ya, jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari Pokja 7, saya Ari, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ustazah Andriani, akan menyampaikan ya terjemahan kitab Tarbiyatul Diniyah wal Usroh di halaman 122 sampai dengan 147. Dilanjut Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Auratul mar'ati. Tubhasu auratul mar'ati fi salasati halati. Asna as-salati yajibu satarul jami'il jasadi ma'ada wajha wa kaifaini. Wajibu an tugotti ma isu jasada bisaklin kamilin. Kharijal sholati yuhibbu ala mar'ati satru
auratiha amama rijali ajabanibi wairul mahramihi ma'a wujudi ba'dil istisnaati lil hajati kal ilaji au amaliyi wiladata amama maharami wa nisa'i adu auratil akhafu walaki yunsohu bil muhafadzati ala hasamati wal karomati. Aurat perempuan dibahas dalam 3 keadaan. Yang pertama dalam sholat ya, perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pakaian yang dikenakan harus menutupi tubuh dengan sempurna. Di luar sholat, perempuan wajib menutup aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, kecuali kebutuhan seperti pengobatan atau proses persalinan. Yang ketiga, di hadapan mahram dan sesama perempuan, batas aurat lebih ringan, namun tetap dianjurkan menjaga kesopanan, kehormatan, dan juga rasa malu. Dilanjut, Ustaz. Yang kedua, al-muharram. Bayanu man yadkhulu fi dairatil maharami bishababi nasabi wal musaharati azawaji wa radha'ah. Tuhaddidul alaqatu bil maharami hududa khultati wal auratil lati yajuzu zuhuruha. Dua mahram. Izin Ustaz, Gimana, untuk Ustaz? menyebutkan angka Arabnya pakai bahasa Arab juga. Oke ya, apaan, Ustaz? Asani ya, atau 2, mahram. Mahram meliputi orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan nasab, keturunan, pernikahan atau musaharah, dan persesuaian atau radha'ah. Hubungan mahram menentukan batas pergaulan dan bagian aurat yang boleh untuk dilihat. Lanjutnya, Ustaz. Asalis sautul mar'ati. Hunaka ikhtilafun bainal ulama'i haula ma idza kana sautul mar'ati auratan. Ar-ru'yal aqwa yanuzu ala an sautul mar'ati laisa bi'auratin ma dama kalamun yatimul bitori qatin tabi'iyatin khaliyatim minan udu'u tugani wala yu'adi ila fitnatin. 3, suara perempuan. Para ulama mereka berbeda pendapat mengenai apakah suara perempuan termasuk aurat. Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa suara perempuan bukan aurat selama berbicara secara wajar, tidak dilembut-lembutkan atau dibuat menggoda, serta tidak menimbulkan fitnah. Lanjut, Ustaz. Arba'a. Ta'limul mar'ati. Yahusul islamul mar'ati hasan ya sadidan ala talabil ilm. Aula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtimaman khasan li ta'limin nisa'i. Duribat silatu bi sakhsiyatin nisaiyatin misla Aisyata radhiyallahu anha wa Hafsata radhiyallahu anha allataini asbahata masdaron lil ilmi wal hadisi wal faqh.
qalat kasirun minan nisa'i fi hasril islami kala siki muallimati muhadisati wasairati wa alimati. Yang keempat, pendidikan perempuan. Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan kaum perempuan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Sayyidah Hafsah radhiyallahu an menjadi contoh perempuan yang menjadi sumber ilmu, hadis dan juga fatwa. Pada masa klasik Islam, banyak perempuan yang menjadi guru, ahli hadis, penyair dan juga ulama. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ustazah Andrian. Barakallah. Baik, saya akan menjelaskan. Slide selanjutnya. Dan apaan ya? Di sini kalau misalnya berisik kurang kondusif. Oh iya, silakan saja. Ya. Khamis, daurul mar'ati fil mujtama'i. Yang kelima itu adalah peran perempuan dalam masyarakat. Yusmahu lil mar'ati bil amali wat tijarati. Ini ya. Wat tijarati wal musyarakati fil hayatil ijtima'iyyati karena tazimu bi ahkamis syariah. Perempuan itu diperbolehkan bekerja, berdagang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial selama tetap mematuhi aturan syariat. Kemudian yu'tabaru ta'limul mar'ati amron muhimman li'annaha tal'abu dawran kabiran fi bina'il usrati wal mujtama'i. Pendidikan perempuan ini sangat penting karena perempuan memiliki peran besar dalam membangun keluarga dan juga selanjutnya Ustaz. Sadisu al-qiyamul lati yatimut ta'kidu 'alaiha. Nilai-nilai yang ditekankan yang pertama adalah al-hifadzu 'alal karamati wal hasyamat. Menjaga kehormatan dan juga kesopanan. Yang kedua, ahamiyatul ilmi lirijali wan nisa'i ala haddin sawain. Pentingnya menuntut ilmu bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian mumarasatul ansyitatil ijtima'iyyati wafqan lil adabil islamiyah. Melaksanakan aktivitas sosial sesuai adab Islam. Al-iqtida'u bin nisa'is sholihatil alimatil lati syahamni fi khidmatil ummah. Meneladani perempuan-perempuan solehah yang berilmu dan berjasa bagi umat. Selanjutnya al-khatimah, penutup. Yunazzamul Islamu karamatal mar'ati min khilalil hifadi alal awrati wal adabi. Islam menjaga kehormatan perempuan melalui aturan tentang aurat dan adab. Wa fil waqti nafsihi yuqaddimu da'man qawiyan li tahsilil mar'ati la ta'limi. Pada saat yang sama, Islam juga memberikan dukungan yang kuat agar perempuan memperoleh pendidikan. Wa tatwiril ilmi, bangun ilmu pengetahuan, wal musahamati fi hayatil mujtama'i, dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat duna ihtimalil qiyamis syar'iyyah, tanpa meninggalkan nilai-nilai. Demikian dari Pokja 7 ya, hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Andriani ya, sebagai presentator terakhir dan seluruh Pokja
7 ya yang sudah mempresentasikan bagiannya ya. Pokja 7 berarti menjelang yang terakhir sebenarnya ya. Yang terakhir itu kan Pokja 8 ya. Tadi tentang lebih khusus ke perempuan ya, tentang mahram dan juga tentang aurat perempuan seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas presentasinya Pokja 7. Mungkin dilanjutkan kalau Pokja 4 bagaimana? Jadi. Ya, insya Allah siap. Jadi. Oh ya. Baik, selanjutnya ke Pokja 4 ya. Ya, mangga Ustadz Kausar, tolong share screen ya. Al-Ghazali presentasi muta'alliqatu bimasyru'iz zawaji. Adab-adab yang berkaitan dengan rencana pernikahan. Al-zawju wal asasu hadhihi wa asasul hayati ijtima'i kulliha wa jami'u ahwali usrati wa ma yansha'u anha innama wa ma yanshanha innama wal azabul islamiyatu ta'ammatu bizati kasiratun ma'huha kita menjadikan masyarakat serta seluruh kondisi rumah tangga dan segala hal yang lahir dari kehidupan berumah tangga pada hakikatnya bercabang dari pernikahan. Adab-adab Islam yang berkaitan dengan sangatlah banyak dan yang paling diantaranya adalah husnu ikhtiyari zaujah wa husnu ikhtiyari zaujati min ususi najahil hayati zaujati wa dawa'in nikahil muragobati fil mar'ati kathiratun faminha al-malu wal jamalu wal hasabu wan nasabu wal khuluqu wad dinu wala yabqa min hadhil hisali illa dinu wal khuluqu fa innal jamala wal mala tubaddiluhul layali wal ayam. Sebentar Ustadz, izin dulu. Oh ya, baik. Wala yabqa min hadhil hisali illa dinu wal khuluqu fa innal jamala wal mala tubaddiluhu layali wal ayamu wal hasabu wan la qimatu idza yakun ma'ahu fa amru ilal khuluqi wad din walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam fa'alaika bidzatid dini wal khuluqi tarisiyah wa rawahu Ahmadu bi isnadin sahihin wa bazzaru wa banu hibana wa rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu la arba'in limaliha walisabiha wali jamaliha walidiniha fadhar bidzatid dini taribat yadaka famithlu hadhil mar'ati taqarrul ainu biha wa tu'manu ala nafsiha wa mali zawziha wa tarbiyati auladihi kai tughazziyahu bil imani ma'at ta'ami wa tasubba fihim ahsanal mabadiyi ma'al labani wa tusmi'ahum min zikrillahi ta'ala wa mina sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusribuhumut taqwa wa yuraqizu islami ila an yamutu wal mar'u yashibu ala thumma inna sifati walidati tatahaddaru ilal ma tazharu malakatut taqwa fil waladi tabaan labawaihi aula adihima aulil ammi aulil khali adun nabawiyu munabbiha ila hadha fi ma rawahu ibnu adi wa ibnu asakir an acata umil mu'mina radhiyallahu ta'ala anha an sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala takhayyaru linutaffikum fa inna nisa'i yalidna asba'aha ikhwanihinna wa austi an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazidhullahu illa biha atun wa zawjam wa atun lam yurid biha gudda basarahu wa tuhassina farajahu wa yasir fi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazawwaju an-nisa lihusnihinna fa asahusnuhunna an yurdiyahunna wa la tazawwajuhunna la amwalihinna fa asa amwaluhunna an tudiyahunna walakin tazawwajuhunna ala din wala warawa Abu Dawud an-Nasi'u wal Hakimu walafzu lahu wa qala sahihul isnadi an Ma'qil ibn Yasari radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu imra'atan zata hasabin wa mansibin wa malin illa annaha la talidu afa atazawwajuha faqala lahu misla dzalika fanahahu thumma atahu salisata faqala lahu mithla dzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama
bikumul umama. Warawa Ibnu Majah an Abi Umamata radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu mastafadal mu'minu ba'da taqwallah khairun lahu min zawzati sholihatin in amaroha ata'athu wa in nazara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alaiha abarrathu wa in dhaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Warawa Muslimun wa nasi'u marfu'an anhu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atu salihatu rawaqullah alaihi wasallam qala iyyakum wa khadra ad-diman al-mar'atu hasna'u fi man bitis su'i. Warawa Ibnu Majah wa Tirmizi an Saubana radhiyallahu anhu qala lama nazalat walladzina naknizuna az-zahaba wal fiddah kuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi qala ba'du ashabihi unzilat fid dhahabi wal fiddati law alimna ayyul mali afdalul fanattahiddah faqala alaihi salatu wassalamu afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa jaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Warawal imamu Ahmad bi isnadin sahih wa Tabarani wa Bazzaru an Sa'id bin Abi Qasim radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati bani adama salasatun wa min saqwati bani Adama salasatun min sa'adati ibni Adam al-mar'atu sholihatu wal maskanu sholihu wal markabu sholihu wa min siqwati ibni Adam al-mar'atu su'u wal maskanu su'u wa markabu su'u. 1. Memilih istri dengan baik, bijak. Memilih istri dengan baik merupakan salah satu pondasi keberhasilan kehidupan rumah tangga. Alasan-alasan yang mendorong pernikahan dan menjadikan seorang wanita disukai itu sangat banyak, di antaranya karena hartanya, kecantikan, kehormatan, nasab, selain agama dan akhlak. Sebab kecantikan dan harta akan kikis atau berubah seiring berjalannya malam dan siang. Kedudukan dan nasab pun tidak ada nilainya jika tidak dibersamai dengan akhlak dan agama. Maka seluruh urusan tersebut kembali pada akhlak dan agama. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka hendaklah engkau memilih wanita yang memiliki agama dan akhlak. Jika tidak, niscaya engkau akan celaka atau rugi. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad sahih, Al-Bazzar dan Ibnu Hibban. Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari serta Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung. Maka wanita yang seperti inilah yang akan menjadi penyejuk mata, dapat dipercaya dalam menjaga dirinya dan harta suaminya, serta dalam mendidik anak-anaknya, sehingga ia menyuapi mereka dengan keimanan bersamaan dengan makanan, menyiramkan prinsip-prinsip terbaik bersamaan dengan air susu, dan memperdengarkan kepada mereka zikir kepada Allah Ta'ala serta sholawat kepada nabinya.
yang dapat meresapkan ketakwaan ke dalam jiwa mereka dan menanamkan rasa cinta kepada Islam hingga mereka wafat. Dan seseorang itu tumbuh menua di atas apa yang ia biasa lakukan sejak muda. Kemudian sesungguhnya sifat-sifat kedua orang tua itu akan menurun kepada anak-anaknya. Dan sering sekali potensi ketakwaan muncul pada diri anak karena mengikuti kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya atau paman dari pihak ayah atau paman dari pihak ibu. Sungguh petunjuk Nabawi telah memperingatkan hal ini dalam riwayat Ibnu Adi dan Ibnu As-Sakir dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dari junjunan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, pilihlah tempat yang baik untuk tempat menumpahkan mani atau benih kalian, karena sesungguhnya itu melahirkan anak-anak yang mirip dengan saudara-saudara laki-laki mereka, paman dari pihak ibu, dan saudara-saudara perempuan mereka, bibi dari pihak ibu. Diriwayatkan oleh kitab Barang siapa menikahi seorang wanita karena kehormatannya, niscaya Allah tidak akan menambah baginya. Barang siapa menikahi wanita karena hartanya, niscaya Allah tidak akan menambah baginya, melainkan kefakiran. Barang siapa menikahi wanita karena kedudukannya atau karena nasabnya, niscaya Allah tidak akan menambah baginya, melainkan kerendahan. Dan barang siapa menikahi seorang wanita dengan niat semata-mata untuk penundukan pandangannya, menjaga kemaluannya, serta menyambung tali silaturahminya, niscaya Allah akan memberkahi wanita itu baginya dan memberkahi dirinya bagi wanita tersebut. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Majah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikan mereka itu dirasakan mereka, dan janganlah kalian menikahi mereka karena harta-harta mereka. Bisa jadi harta-harta mereka itu akan membuat mereka melampaui batas. Akan tetapi ini atas dasar agamanya. Sungguh seorang hamba sahaya, wanita yang terbelah telinganya atau berlubang telinganya, berkulit hitam, namun memiliki agama atau bertakwa, itu jauh lebih utama. Lalu diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Al-Hakim, dan lafaz ini miliknya. Serta ia mengatakan sanadnya sahih dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan atau menyukai seorang wanita yang memiliki kedudukan, kehormatan, dan harta. Hanya saja ia mandul, tidak bisa melahirkan. Apakah aku boleh menikahinya? Maka Rasulullah menanya, kemudian keduanya dan mengatakan hal yang sama. Lalu beliau melarangnya kembali. Kemudian ia datang untuk ketiga kalinya dan mengatakan hal yang sama. Maka Rasulullah bersabda, nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain. Lalu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, tidak ada hal berfaedah yang diperoleh seorang mukmin setelah ketakwaan kepada Allah yang lebih baik baginya daripada seorang istri yang solihah. Jika ia memerintahkannya, sang istri menaatinya. Jika ia memandangnya, sang istri membuatnya bahagia.
Jika ia bersumpah atasnya, sang istri memenuhinya. Dan jika ia pergi meninggalkannya, sang istri tulus menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasai alaihi wasallam, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Diriwayatkan oleh Al-Qudai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jauhilah oleh kalian khudro ad-diman. Para sahabat bertanya, apa itu khudro ad-diman? Beliau menjawab, wanita yang cantik tetapi tumbuh di lingkungan keluarga yang buruk. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi dari Sauban radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika turun ayat dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, surat At-Taubah ayat 34, kami sedang bersama Rasulullah dalam salah satu perjalanannya. Sebagian sahabat beliau berkata, tentang emas dan perak, ayat tentang emas dan perak telah turun. Seandainya kita mengetahui harta apakah yang paling utama, niscaya kita akan mengumpulkannya atau memilikinya. Maka Rasulullah bersabda, harta yang paling utama adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri mukminah yang membantunya dalam menjaga keimanannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih, At-Tabrani Al-Bazzar dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara kebahagiaan anak Adam itu ada 3, dan di antara kesengsaraan anak Adam ada tiga dari kebahagiaan anak Adam adalah istri yang solihah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik. Sedangkan di antara kesengsaraan anak Adam adalah istri yang buruk, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk. Wahid Isnan. An-nazaru ilal makhtubati. Wahia sunnatun nabawiyatun wa adabun islamiyun yakadu an yakuna fi awsatil muhafidhati. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukumum ra'atan fa in istata'a an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha fal yaf'al, rawahu Abu Daud. Wa hadza ad'a ilal wifaqi wa aqrabu ila wina ini wa ila al-iqbalu minhu 'alaiha muttaqaddiman wa rawat Tirmizi wa Nasa'i an Mughirati bani Su'bata radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa qad khataba imra'atun unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'adama bainakuma ay tu'allafa bainakuma ay an tafa'a adamatu kulli minkuma ala adamati sahibihi wal adamatu hiya al jildatu batinahu wa basyaratu hiya hiladatu zahiratu. Wa qala alaihi salatu wassalamu inna fi a'yuni ansari say'an fa idza arada ahadukum ayyatazawwaja minhunna falyanzur ilaihinna. Qila kana fi a'yunihinna amashun wa qila sagharun. Wa rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin arada tazawwaja imra'atin angzarat nazarata ilaiha qala la qala izhab fangzur ilaiha. Wa rawal imamu Ahmadu wa Tabaraniyu an Abi
Humaydin Sa'idi radhiyallahu taala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza khataba ahadakumul mar'ata fala junaha alaihi an yanzura ilaiha idza kana innama yanzuru ilaiha lihitbatihi wa kana ba'du salihina la yunqihuna karami ahum ay banatihim illa ba'dan nazar ihtarazan min gharari wali alan takuna aqibatuhul hamma wa idza nazara fa innama yunzaru ila wajhi wal kafaini faqat duna sya'ri wa ghairihi wajhu yu'rafu bihi jamalu au didduhu wal kafani tu'rafu bihima husubatu badani au didduha wa marawa ahuma mamnuun li'annahu fawqal hajati wa idza lam yumkinhu nazaru ilaiha istuhibba an yab'atha imra'atan yathiqu biha tanzuru ilaiha wa tukhbiruhu bi sifatiha faqad rawa Ahmad wa Tabarani wal Hakimu wal Baihaqi an Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Sulaim radhiyallahu taala anha ilam ra'atin faqala unzuri ila urqubaiha wa syammi ma'atifaha wa hiya nahiyatahal unuqi wa fi riwayatin syummi awaridha wa hiyal asnanul lati takunu fi aradil fami wa hiya ma baina sanaya wal adrasi walakin faqad naraka katsirun minan nasi hadihis sunatal muhkamat hiya nazaru ila makhtubati lima yaf'aluhu ba'dul jahalati wal khumqa min su'i istimali hadzal azabi fa innahu idza khatabu wa nazaru thumma lam yahsuli ittifaqun baina tarafaini akhadhu yatakallamuna fi majalisi wa indanas an hadhihi mar'ati fayunaffiru anha ghairuhum wa lihadza khafa katsirum minan nasi ala a'radihim min amsali haula'i humqa fasaddul baba ala ghairihim. 2. Melihat wanita yang dilamar. Maktubah. Melihat wanita yang dilamar merupakan sunnah Nabi dan adab Islam yang hampir ditinggalkan di sebagian kalangan masyarakat. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian meminang atau melamar seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat bagian dari wanita tersebut yang dapat mendorong untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya, diriwayatkan oleh Abu Daud. Hal ini lebih memicu kesesuaian, lebih mendekatkan pada keharmonisan, serta membuat dorongan untuk melangkah ke jenjang pernikahan berdasar pada keyakinan. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi serta An-Nasa'i dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah bersabda kepadanya ketika ia telah melamar seorang wanita, lihatlah wanita itu, karena sesungguhnya hal tersebut lebih patut untuk mengekalkan atau menyatukan hubungan di antara kalian berdua. Di antara kalian berdua, ya, agar lapisan kulit masing-masing dan bisa bertemu dengan yang lain.
kulit bagian, sedangkan al-basyara adalah bagian luar. Dan beliau bersabda, adalah orang Ansor adalah Ustad. Dan kalian ini dulu disebutkan bahwa pada mata wanita Ansor terdapat amasi atau rabur atau ukuran mata yang relatif kecil. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita. Apakah itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani dan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian maka tidak ada dosa baginya untuk melihat wanita tersebut. Sebagian orang hidup wanita mulia mereka, yaitu mereka melainkan melihatnya itu sebagai langkah berhati-hati dari penipuan, ketidakadilan atau goror atau kesedihan di kemudian hari. Dan jika calon suami melihatnya, maka yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan saja, tanpa melihat rambut atau anggota tubuh lainnya. Wajah darinya dapat diketahui kecantikan atau kebalikannya. Kedua telapak tangannya darinya dapat diketahui atau kebalikannya. Tubuh selain keduanya dilarang untuk dilihat karena hal itu sudah melebihi batas kebutuhan. Jika calon suami tidak memungkinkan untuk melihatnya secara langsung, disunahkan baginya untuk mengutus seorang wanita yang ia percayai agar melihat calon istri tersebut dan mengabarkan sifat atau gambaran fisik kepadanya. Maka sungguh Ahmad At-Tabrani dan telah meriwayatkan dari anak bahwasanya Rasulullah pernah lalu dia bersabda, lihat ciumlah lehernya, yaitu kedua sisi lehernya, dan Afwan, suaranya terputus-putus. Oh, sinyalnya mungkin Ustaz ya. Di bagian lebar mulut, yaitu gigi yang terletak di antara gigi seri dan gigi geraham. Namun, sungguh banyak orang telah meninggalkan sunnah yang mantap ini. Perbuatan sebagian orang-orang bodoh dan dungu yang menyalahkan adab mulia ini. Sebab apabila mereka melamar melihat calon istri, lalu tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, mereka justru mulai membicarakan wanita tersebut di majelis-majelis dan di hadapan orang banyak, sehingga membuat lain enggan dengannya. Oleh karena itu, banyak yang mengkhawatirkan kehormatan keluarga mereka dari kelakuan orang-orang dungu seperti itu. Sehingga mereka akhirnya menutup rapat pintu melihat calon istri bagi orang lain. Salah tah. Hurriyatul mar'ati fil ikhtiyari. Wal yakun ma'luman annahu la yazuzu ikrahu balighati 'alan nikahi bikran kanat au sayyiban wa kamlil ikrahi min balaya wa
wa naqabatin wa awakiba wa himatin innal islama ya'bahu kullal ibai. Rawa Nasaniyu anna fatatan dakhalat ala Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu ta'ala anhuma faqalat inna abi jawijani janibana akhihi liyarfa abi khosisatahu wa ana karihatun qalat ijlisi hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahrajathu fa arsala ila abiha fada'ahu faja'alal amru ilaiha. Faqalat ya Rasulullah qad akharatu ma sana'a abi walakin aradtu an u'liman nisa'a minal amri syai'an. Hadza wa yajibu 'ala rajuli khatibi an yukhbira bi haqiqati halihi min ghairi isyin wala tadlisi fa innal gissa munafin lilladini wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man gosana falaisa minna wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu liman tazawaja wa huwa la yuladu lahu akhbirha annaka aqimun wa rawad Dailamiyu fi Musnadi Firdaus an Aisyata radhiyallahu taala anhu salatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala idza khattaba ahadakumul mar'ata wa huwa yahdibu bis-sawadi falyu'limhu annahu yahdibu wa sirrul amri bil ikhbari anna nisaa yakrahna sayba fir rijali fal sukutu anhu tadlisun wa tagrirun. Kebebasan wanita dalam memilih calon suami. Dan hendaknya diketahui bahwasanya tidak boleh memaksa seorang wanita yang sudah baligh untuk menikah, baik ia masih perawan maupun janda. Betapa banyak paksaan dalam pernikahan mengakibatkan bencana, malapetaka, serta akibat buruk yang fatal. Sesungguhnya Islam menolak keras hal tersebut. An-Nasai meriwayatkan bahwa seorang gadis datang menemui Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha lalu berkata, sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku dengan putra saudaranya, sepupuku, untuk mengangkat kerendahan kedudukannya denganku. Padahal aku tidak menyukainya. Aisyah berkata, duduklah sampai Rasulullah datang. Maka Rasulullah datang. Lalu gadis itu menceritakannya kepada beliau. Lalu Rasulullah mengutus utusan untuk memanggil ayahnya. Kemudian beliau menyerahkan keputusan urusan pernikahan itu sepenuhnya kepada sang gadis. Maka gadis itu berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku menyetujui menerima apa yang dilakukan oleh ayahku. Akan tetapi aku ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa para orang tua tidak memiliki hak sedikit pun dalam perkara ini, memaksa pernikahan. Dengan demikian, wajib bagi laki-laki yang melamar untuk memberitahukan keadaan dirinya yang sebenarnya tanpa ada penipuan maupun penyembunyian cacat, sebab penipuan bertentangan dengan ajaran agama. Dan Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menipu kami, maka itu bukan dari golongan kami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang laki-laki yang menikah padahal ia tidak bisa memiliki anak atau mandul, beritahukanlah kepadanya bahwasanya engkau mandul. Diriwayatkan dari Ad-Dailimi dalam Musnad Al-Firdaus dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda,
apabila salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, sedang ini dari rahasia dari perintah untuk memberitahukan hal ini adalah karena para wanita umumnya tidak menyukai uban pada laki-laki sehingga berdiam diri darinya, termasuk bentuk penipuan manipulasi atau tagrir. Ustadz Afwan, ini masih banyak, mau dilanjutkan atau bagaimana? Masih banyak sepertinya. Ini ringkasan tapi Ini panjang. sampai halaman 11 ya. Ini kan baru halaman 7 ya. Ya, Ustadz Kausar, punten bisa melanjutkan, saya udah serang. Udah sampai mana ini aslinya Ustadz Kausar? Sekarang poin arba'ah. Poin 4. Atau Ustadz Sandi, tolong bisa melanjutkan. Saya udah gatel. Ya, silakan. Kalau sebenarnya waktunya 2 jam ya. Tapi Ustadz Ari sendiri udah maghrib katanya itu. Tadi mana ya Ustadz Ari teh? Udah keluar tadi sepertinya mengkondisikan santri ya. Udah ada. Oke. Ya udah saya coba deh lanjut dulu tadi. Mau sampai jam berapa kita? Ini maghrib waktu Indonesia Barat, tapi udah mulai ngaji sih. Atau mungkin kalau sekiranya ini halaman 7. Iya. Ustadz Kausar masih, tapi ini belum nyaut Ustadz Kausar ya? Masih ada. Ya, komputer itu sama enggak ya? Ini kita baru 1 jam setengah lah ya. Udah saya coba dulu aja deh ya sebentar. Oh iya. Mungkin 15 menit lagi ya Ustaz ya? Iya. Ala qatul khitbati bidak wal ikhtiyari. Abahal islamu lirrajuli idza arada an yatazawwaja imra'atan an yanzura ilaiha bal wa amarahu bidzalika min taswili syaitani wa taqlidil kafarati. Innal fatata la tastabi'u kama taz'umu an ta'rifa haqiqatal fata fi fatrati ma tusammihi bil khutubati wala huwa kadzalika li'annahu mahma kanat akhlaquhu fasidatan wa munkhatatan fa innahu yahrisu ala an la yadhhara minhu illa ma yurag kadzalika hiya anna hadhihi fatratu ikhtiyari wa tajribati walidzalika fa inna hasiful haqa'iqa wala tudhirul khaira awish syarri wa tadi'u hadhil miskinatu haitsu tusbihul al-ubatan fi yadir rijali bal bidha'atan sakhifatan tatanawalaha rogobatu au maidanan litaribi uhadziru min hadat taqlidi a'ma kulla muslimin ma'a ma fi dzalika yaksibu bihi fa'ilhu
ghadaballahi jalla jalaluhu fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa kam ra'ayna min masaiba wa balaya faqahu bisababi hadhil fikratil khabithati kana iradul bintil miskinati ba'da an kazaba 'alaiha bimasaqahu laha minal wu'udil kadzibah wal amat awqa'aha fi ma awqa'aha thumma tarakaha wa dhahaba anha bi wa annahu zahara lahu annaha laysat bima mu'natin wa annaha la yu'saqu biha fil mustaqbali kazauzatin tahfazuhu fi ghaibatihi. Keempat, hubungan masa lamaran dengan dalih uji coba atau pengenalan. Islam bagi laki-laki apabila ingin menikahi seorang wanita untuk melihatnya, bahkan memerintahkannya untuk melakukan hal tersebut. Adapun perbuatan yang melebihi batas itu seperti berduaan atau berpacaran merupakan bujuk rayu setan dan bentuk mengekor kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya seorang gadis tidak akan mampu mereka lain untuk mengetahui sifat asli sang pemuda pada masa yang mereka sebut sebagai masa pertunangan atau lamaran. Sebaliknya, apapun dan maksudnya akhlak seseorang, ia pasti akan berusaha keras agar tidak menampilkan, melainkan hal-hal yang memikat saja. Begitu pula sang wanita, sebab masing-masing tahu bahwa ini adalah masa ujian dan penjajakan. Oleh karena itu, masa ini tidak akan membongkar hakikat yang sebenarnya dan tidak akan menampilkan kebaikan atau kejahatan atau keburukan. Dan wanita malang ini pun akan terlantar, di mana ia hanya menjadi mainan di tangan para laki-laki. Bahkan jadi yang dipermainkan oleh hawa nafsu atau sekedar menjadi ajang uji coba. Dan sungguh aku memperingatkan setiap muslim dari sikap mengekor secara buta atau taklid da'am ini. Di samping hal itu merupakan bentuk penentangan yang nyata terhadap adab-adab Islam, yang pelakunya tidak akan mendapatkan apa-apa selain kemurkaan Allah. Maka tidak ada daya dan tidak melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha gagah. Betapa banyak bencana dan malapetaka yang kita saksikan terjadi akibat dari pemikiran buruk di mana kehormatan gadis itulah yang menjadi korbannya. Setelah laki-laki itu membohonginya dengan janji palsu, angan-angan menipu yang ia lontarkan kepadanya, hingga ia berhasil menjerumuskannya ke dalam perbuatan dosa. Kemudian setelah itu ia meninggalkannya dan pergi begitu saja dengan dalih bahwa telah tampak baginya bahwa gadis tersebut tidak bisa dipercaya dan tidak terjamin di masa depan sebagai seorang istri yang dapat menjaga kehormatannya saat ditinggal pergi suaminya. Al-khamsah al-mahru wa huwa wajibun ala rajuli yajibu an yabzula li zawjati mahru alladhi Islamu latu haddadan qimatuhu wa yahtalifu bi qudratir au ittifaqi zawjaini. Lakin minal adabil islamiyati allati hasa 'alaiha islamu illatul mahri wa adamu taghali fi dzalika wa wastiratu maqadiri fahisati allati tusabbibu ihmamas syababi an zawaji li'adami istita'atihim talbiyatatil ka an-nafaqati bakhil zatil lati la
sahibud dakhli al mahdudi wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin arada an yatazawwaja bi arba'i awaqi ka'annakum tankhituna fiddata min ardi hadza jabali wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi ala tughalu sudun nisa'i fa innaha law kanat makrumatan fid dunya aw taqwa indallah lakana aulakum biha nabiyullah rawahu ashabu ahman min duni taisira hitbatiha wa taisira sodatiha wa taisira rohiha wa linin 5 mahar atau Afwan mas Ustazah, kawin. Ya Ustadz, sekarang udah masuk poin ke 5 5. ya. Ini Ya, mungkin poin terakhir ya. bentar Tad. Paling ini Masih ada Tad. karena di saya sudah maghrib di sini ya. Jadi mungkin dilanjutkan di apa namanya di waktu yang akan datang di hari Ahad ya. Ini dilanjut sedikit saja, berarti dianggap sudah 3 pokja lah ya. Dan ini sebenarnya tinggal sedikit lagi. Tinggal tentang mahar aja kan ya. Mahar, terus apa nih? Menampakkan dan mengumumkan pesta. Sampai poin 7 kalau nggak salah. Oh gitu ya udah, nanti paling di waktu yang akan datang aja ya, Ustazah. Karena ini Ya. di sini juga sudah maghrib saya. Iya sama, sudah masuk Ya, azan. ditutup saja. Terima kasih untuk pokja 7 meskipun belum selesai presentasinya gitu ya. Tinggal mungkin 2 poinan lagi seperti itu. Mungkin ditutup saja perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir dalam perkuliahan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.